Oke, kembali lagi bertemu dengan kami kelompok 1 yang terdiri dari Christina Richardson, saya sendiri, Desi Ratnasari, Angela, Christina Devi Adita Gloria, dan Mersiana. Di pertemuan 10 ini, materi yang akan kami presentasikan adalah multinational or global corporation, multinational versus domestic financial management, the international monetary system, dan foreign exchange rate quotations. Kenapa saya membuat tampilannya seperti tampilan YouTube seperti ini? Itu supaya lebih membuat terkesan lebih menarik gitu, tidak kaku gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah yang akan saya presentasikan itu adalah multinational or global corporation. Mungkin tidak sebelumnya saya akan presentasikan, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, itu adalah Desi Ratnasari. Oke, materi pertama itu adalah multinational or global corporation. Pertama, perusahaan multinasional MNC adalah perusahaan yang beroperasi di 2 atau lebih negara. MNC ini bisa memiliki kantor pusat di satu negara dan cabangnya di berbagai negara lain di dunia, seperti perusahaan atau usaha franchise seperti itu ya. Adapun di sini contohnya yaitu adalah Acer dan Freeport. Kita lebih memahami lagi, saya akan mengambil satu contoh lagi, yaitu satu contoh yaitu adalah PT Freeport Indonesia. Kita ketahui bahwa Freeport ini sudah ada lama ada di Indonesia, yang itu kantornya bermarkas di atau pusatnya tuh di Amerika. Freeport ini apa sih? Penambangan emas di Papua. Kemudian perusahaan global merupakan perusahaan yang memperdagangkan produk mereka di berbagai negara dengan rasa, fitur, dan resep yang sama. Pasar global menganggap dunia sebagai satu pasar saja. Contohnya Coca-Cola, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di presentasi kita di grup WA. Coca-Cola menjual produknya dengan rasa mereka asli dari Amerika, yaitu resep rahasia seperti resep Krabby Patty dari Mr. Krabs, sehingga nanti cabangnya yang berada di Indonesia ini tinggal mengikuti resep tersebut, sehingga rasa Coca-Cola yang ada di Indonesia sama dengan yang ada di Amerika. Kemudian alasan utama perusahaan bersaing di pasar internasional adalah untuk mendapatkan akses ke pelanggan baru. Perusahaan A menginginkan pasar yang lebih besar, mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yaitu dengan cara mendapatkan pelanggan baru di negara baru atau melakukan ekspansi. Kemudian untuk mencapai biaya rendah melalui skala ekonomi, pengalaman, dan peningkatan daya beli. Mengincar satu negara dengan pendapatan atau upah yang rendah supaya pengeluaran itu lebih sedikit, pengalaman yang mereka sudah ahli atau berpengalaman di bidangnya, atau di negaranya sendiri sudah berpengalaman dalam usaha tersebut. Kemudian untuk meningkatkan daya jual atau daya beli lebih tinggi lagi. Ketika di negaranya daya beli tingkat daya beli itu misalnya di angka 9, ketika berekspansi ke negara lain itu daya belinya bisa meningkat, diharapkan bisa meningkat bisa 10 atau 11 seperti itu, untuk lebih mengeksploitasi kompetensi inti. Kata kompetensi itu adalah seperti kelebihan inti dari perusahaan tersebut, untuk mendapatkan akses sumber daya dan kemampuan yang terletak di pasar luar negeri. Sumber daya ini misalnya sumber daya di negara A ini terbatas seperti itu, dan mereka ingin supaya sumber dayanya ini ada terus tapi dengan tidak mengimpor gitu, jadi mereka ekspansi aja seperti itu. Kemudian untuk menjabar risiko bisnis di seluruh basis pasar yang lebih luas, seperti yang pernah Pak Will jelaskan kepada kami, kalau membeli telur, kalau bisa usahakan ditempatkan di 2 kantong, kiri dan kanan, supaya apa? Misalnya di kantong sebelah kanan ini pecah, jadi tidak bisa lagi dipakai atau dimakan. Kemudian ada yang di kantong kiri, nah yang kantong kiri ini masih aman ya, ini yang dipakai nanti. Jadi kerugian itu bisa diminimalisir seperti itu. Kaitan antara nilai tukar uang terhadap keuntungan perdagangan internasional. Seluruh negara di dunia memiliki nilai tukar uang yang berbeda. Ini juga yang menjadi pertimbangan perusahaan yang ingin go global untuk memperoleh keuntungan, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Saya sering mendengar atau nonton di YouTube itu, misalnya nasi goreng di Indonesia ini 15.000, tapi ketika dijual di Amerika atau tepi jalan di Amerika itu harganya bisa sampai puluhan ribu.
Mungkin ini yang membuat orang-orang atau perusahaan besar untuk berekspansi gitu. Karena nilai tukar uang yang berbeda-beda tadi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Presiden Jackson mengenai peluang yang dihadapi investor ketika berinvestasi di luar negeri. Peluang yang akan dihadapi tentunya satu, berupa profit ataupun keuntungan yang besar tergantung dari keberhasilan perusahaan tersebut memperoleh laba atau juga nilai tukar yang uang yang sangat tinggi. Secara investor perlu memiliki perhitungan yang matang sebelum berinvestasi di luar negeri supaya dapat meminimalisirkan kerugian yang besar. Tantangan perusahaan yang bersaing di pasar internasional itu ada beberapa perbedaan. Itu perbedaan bahasa tutur, persaingan dengan perusahaan domestik, biaya yang lebih besar. Pengolahannya dengan melakukan pengolahan atau memanajemen mengenai keuangan dan sumber daya yang dimiliki secara baik serta merancangkan berbagai rencana matang. Multinasionalnya yaitu versus domestic financial management. Pada dasarnya manajemen keuangan domestik dan manajemen keuangan internasional sama seperti tujuan normatifnya adalah memakmurkan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Keputusan keuangan meliputi ada tiga keputusan. Yang pertama yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Pendanaan terletak pada sikap bisnis yang dilaksanakan manajemen keuangan domestik hanya pada satu negara, sedangkan manajemen keuangan multinasional pada beberapa dari berbagai perbedaan tersebut dapat menjadi inti munculnya kondisi yang tidak terdapat pada manajemen keuangan domestik tersebut. Di dalam manajemen keuangan domestik ada beberapa perbedaan, ada 6 perbedaan, yaitu perbedaan denominasi mata uang, aplikasi legal dan ekonomi, perbedaan bahasa, perbedaan budaya dan kultur, serta peranan pemerintahnya berbeda ataupun resiko politiknya. Dengan berbagai kondisi di atas akan lebih mudah jika membuka bisnis secara domestik, akan tetapi jika ingin melakukan bisnis internasional maka perlu mempertimbangkan secara matang mengenai kondisi di atas. Baiklah, yang melanjutkan presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Dewi. Sistem moneter internasional adalah sebuah pengaturan atau kesepakatan formal antara negara atas nilai tukar uang atas masing-masing mata uang negara-negara di dunia terhadap mata uang lainnya. Dengan adanya sistem moneter internasional ini, maka dapat meningkatkan efisiensi dan minimalisir hambatan yang mungkin terjadi. Sedangkan kurs valuta asing adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Ada beberapa cara pemerintah menentukan nilai tukar mata uang asing, yaitu yang pertama, sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap ini sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua, sistem kurs bebas atau pengembangan. Ini membuat kurs tersendiri dari suatu pemerintah dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Sedangkan yang ketiga, sistem kurs pengembang berkendala adalah sistem di mana pemerintah dan pasar masing-masing memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi.
Ada dua cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani kurs valuta asing, yaitu yang pertama ada dirty floating. Dirty floating adalah penentuan kurs di pasar valuta asing dengan intervensi atau campur tangan pemerintah. Contohnya yaitu pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membeli valuta asing. Yang kedua yaitu ada clean floating. Clean floating yaitu adalah sistem kurs mengambang tanpa adanya campur tangan pemerintah. Contohnya yaitu seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Apa sih manfaat dari valuta asing? Manfaatnya yaitu yang pertama ada kurs valuta asing sebagai alat tukar internasional dilakukan pembayaran seperti mengimpor ataupun transaksi keuangan bisnis internasional. Yang kedua yaitu sebagai alat pengendali kurs. Perlu diketahui bahwa kurs mata uang suatu negara seringkali mengalami pergolakan. Dengan pengelolaan tingkat penggunaan suatu valuta asing tertentu, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Contohnya, dengan adanya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka dapat diketahui bahwa nilai tukar rupiah semakin naik atau turun. Yang ketiga yaitu sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya kurs valuta asing, setiap negara di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah untuk melakukan jual maupun beli tanpa khawatir terkendala mata uang di negaranya masing-masing. Selanjutnya ada foreign exchange rate quotation. Kuotasi falas merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Kuotasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu langsung atau direct quotation. Direct quotation adalah suatu cara penentuan kurs suatu mata uang di mana satu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Oleh karena itu, menurut metode direct quotation, unit mata uang asing senantiasa tetap terhadap mata uang lokal. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mersiana. Baik, perkenalkan nama saya Mersiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Tidak langsung atau indeks Aytatizen. Penentuan kurs berdasarkan indeks Aytatizen merupakan kebalikan dari direct Aytatizen, yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dalam indeks Aytatizen, unit uang lokal selalu tetap terhadap mata uang asing. USD Aytatizen. Dalam transaksi falas internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lainnya. Mulai dari itu, setiap negara memiliki nilai mata uang yang berbeda, dan setiap negara juga memiliki kebijakan yang beragam mengenai moneter kontinuitas dan spekulasi bisnis dan investasi suatu negara ke negara tersebut. Oleh karena itu, sistem moneter internasional sebuah rezim moneter menciptakan aturan dan mekanisme terstandarisasi yang dipakai suatu negara untuk menilai dan menukar mata uang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami.